Mami Eda tak bisa diredam sebagai reaksi atas sindiran dan senggolan Nikita Mirzani atas keluarganya. Mami Eda sampai bersumpah bahwa keluarganya tidak menerima setoran apapun dari Loli selaku anak artis saat menumpang di rumah mereka di UK ketika keluar dari asrama sekolah. Bahkan Mami Eda sampai menyoroti kehidupan pribadi Nikita dan mengingatkan para pria yang ingin menjadi pendamping Nikita untuk berhati-hati dan menelaah kehidupan pribadi Nikita di masa lalu agar tidak terkena imbasnya. Di sisi lain, Loli sendiri tetap menilai keluarga Mami Eda telah berjasa dan berbuah baik kepada dirinya. Loli tampaknya tidak bersimpatik dengan aksi ibunya yang selalu menyenggol keluarga Mami Eda. Hal tersebut seiring dengan aksi Nikita Mirzani yang belum menerima Loli lagi sebagai putrinya. Karena itulah Fadel Bajideh yang merasa kasihan dengan Loli sampai mengaku rela putus cinta, asalkan Nikita mau menerima Loli lagi. Seperti apa klarifikasi Loli ketika ia dikabarkan pulang karena dideportasi hingga isu bahwa sekolahnya di UK gagal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger aksi Nikita Mirzani yang menyenggol bahkan menyindir keluarga Mami Eda di United Kingdom sebagai biang Loli yang ditudingnya gagal meraih mimpi mengenyam pendidikan di UK dan tidak mau menerima Loli lagi di rumahnya, disambut dengan murka pula oleh Mami Eda di UK. Melalui live sosial media milik akun putrinya dari UK, Mami Eda menumpahkan kekesalan dan kemarahannya terhadap ibunda Loli ini. Mami Eda sampai bersumpah saking tidak terima sindiran yang dilontarkan Nikita Mirzani bahwa keluarganya mendapat keuntungan berupa setoran dari Loli saat numpang di rumah mereka selama beberapa bulan di UK. Padahal Mami Eda mengaku ia menerima Loli ketika itu hanya karena sayang dan tidak membebani Loli dengan apapun, lantaran dirinya pun bekerja di UK dengan gaji pound sterling yang terbilang besar. Ketika itu anak perempuan masih sekolah di UK, Kang Semir lah yang merekomendasikan keluarga Mas Supilami agar si anak perempuan tersebut kabur ke sana. Itu dari asrama, kabur ke sana itu sekitar 4 jam. Ya, kalian telaah lagi, ya, bukan kejadian yang baru ini yang dia bilang kalau diterima lagi saya putusin, tidak akan diterima. Kejadiannya bukan untuk tahun ini, tapi dari tahun lalu. Ya, keluarga Kang Semir, mudah-mudahan kamu kamu dengar live IG saya, ya, supaya sadar bahwa apa yang sudah kalian lakukan menghancurkan banyak orang, termasuk pendidikan dan masa depan dari si anak perempuan tersebut yang kalian kerjain dari UK sampai Indonesia. Saya orang tua, saya tidak terima, saya sumpah dia. Screenshot, posting di television. Saya pribadi, saya kerja. Baru hasil keringat saya di Inggris, United Kingdom, saya dapat pounds. 1.800 pound kalau ditukar ke Indonesia berapa? Apa saya tidak bisa senang? Hah? Saya punya anak kuliah kedokteran, dokter forensik. Saya bukan orang yang di jalan kok dia teriak-teriak saya ke binatang. Rohin apa dia?
Dia tuh kalau di Inggris saya sudah kasih masuk dia. Sekarang pun orang pegang dia pun tangan di belakang, bukan di depan. Perempuan sudah terlalu keterlaluan. Tak hanya itu, dalam kondisi yang masih murka, Mami Eda juga menyebut sosok Nikita Mirzani sebagai orang yang bermasalah. Karena itu, Mami Eda menghimbau bagi para lelaki yang ingin menjadi pendamping Nikita Mirzani agar memeriksa lebih dahulu latar belakang kehidupan pribadinya selama ini agar tak terkena imbasnya. Padahal motif Mami Eda terhadap Loli selama ini lebih karena sayang, bukan karena ia ingin mengambil keuntungan dari Loli selaku anak artis, sebab ia pun bekerja di London, tidak berdiam diri. Malah, Mami Eda menuding Nikita sebagai biang Loli nyaris tidak bisa menyelesaikan sekolahnya karena terus diteror. Makanya, laki-laki siang ini saya kasih tahu, saya umumkan di publik. Screenshot, posting di televisi. Laki-laki yang mau sama Nikita Mirzani, kalian harus cari tahu betul-betul kehidupannya dia. Karena dia perempuan yang sangat bermasalah. Perempuan yang tidak tahu didik. Orang tua tidak pernah didik. Orang tua didik mungkin dia seperti kelaparan di jalan. Cari makan di jalan dengan hidup yang tidak benar. Makanya dia kehidupan lucu. Tahu, saya marah. Kalau saya sudah diam, jangan. Calm down. Karena saya sayang sama Loli. Tahu, saya sudah tahu kita single mother. Saya single mama, tapi saya cinta anak-anak. Saya kasih tahu ya, satu, anak-anak saya sudah larang jangan dekat kompor gas. It's fine. Kalau saya lagi kerja, cukup saya yang masak. Saya jalan, saya sudah kasih tinggal semua penuh, semua lengkap. Saya tanya Loli, Sudah. kok kenapa itu anak sudah pulang, kau masih ungkit-ungkit buat segala macam. Orang pergi antar ke rumah, kau mulai. Kalau kau tidak mau, diam-diam. Karena dia juga sudah dewasa. Dia akan cari hidup sendiri. Sebentar lagi dia 17 tahun. Di Inggris 17 tahun dia sudah bisa bebas sedikit. Kamu tahu dia sudah bisa kerja. Karena mamanya terlalu teror. Makanya dia tidak bisa sekolah. Teror saya, binatang. No, you cannot intimidasi me like a... Kalau untuk keseret, aku tidak pernah menyeret-nyeret keluarga orang ya. Yang selalu menyeret-nyeret keluarganya orang itu kan ibu aku sendiri. Jadi aku nggak tahu kenapa. Karena aku juga bingung kenapa harus semuanya diikut campur. Rasa kasihan juga masih sama keluarga. Kasian dong, karena kan mereka udah baik gitu. Udah baik sama aku dan terima aku. Loli sendiri pada saat ditemui awak media kemarin mengklarifikasi tentang dirinya yang sudah dikeluarkan dari kartu keluarga Nikita Mirzani dan sudah tidak dipedulikan lagi oleh ibu kandungnya. Menurut Loli, dirinya tak ambil pusing terkait hal itu. Karena meskipun sikap Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya demikian terhadap dirinya, Nikita tetaplah seorang ibu di mata Loli, dan dirinya akan tetap selamanya menganggap Nikita ibunya dan dirinya tetap anak Nikita. Karena tidak ada mantan anak atau mantan ibu bagi Loli. Kini Loli tinggal di apartemen seorang diri dan bisa bertahan hidup tanpa bantuan uang dari Nikita Mirzani. Komunikasi dengan sang bunda pun terputus lantaran selama ini Loli mengaku semua akun sosial media ibundanya memblokir semua akses dari sosial media Loli. Hubungan sama mama biasa aja sih. Aku biasa aja, baik-baik aja insya Allah. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Tapi satu rumah nggak sih sekarang? Kenapa? Satu rumah nggak sih sekarang? Enggak, aku tinggal sendiri di apartemen. Iya, kalau cara aku bertahan hidup 1 tahun aku di UK hidup kan sampai sekarang, ya berarti ya aku bisa bertahan hidup walaupun tanpa biaya ibu aku atau sama dia ya bisa hidup kok. Kalau live TikTok itu udah jarang ya kalau untuk live TikTok karena males juga karena kan dibilangnya cari uang itu dari live TikTok padahal kan enggak ya.
Karena aku dapat kerjaan itu kan dari ya kalau dipanggil ke stasiun TV, podcast dan lain-lainnya gitu sih. Ya dijalanin aja karena mungkin emang ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja, nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Belum, karena emang dia yang ngeblok aku sih, emang dia nggak mau kontakan, IG-nya aja ngeblok aku. Murkanya Mami Eda melalui sosial media saat keluarganya kembali disinggung oleh Nikita Mirzani terkait masalah Nikita dengan sang putri Loli. Lantas, seperti apa pula sikap gentle pacar Loli, Fadel Bajideh, yang rela putus cinta dengan Loli asalkan Nikita mau menerima Loli kembali sebagai putrinya? Lalu, seperti apa pula reaksi Nikita Mirzani atas sikap Fadel tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Pernyataan mengejutkan dibuat oleh kekasih Loli, yaitu Fadel Bajideh, saat tampil di podcast milik Denny Sumargo, di mana ia menyebutkan bahwa dirinya akan rela memutuskan hubungan asmaranya dengan Loli asalkan Nikita Mirzani bisa menerima Loli kembali sebagai putrinya. Namun yang mengejutkan adalah tanggapan Nikita Mirzani atas pernyataan tersebut tampak bernada sinis. Hal itu terungkap saat Nikita melakukan siaran live-nya di akun sosial media pribadinya, di mana ia merasa semakin yakin untuk tidak meminta Loli kembali ke rumahnya saat Fadel Bajideh muncul untuk membuat klarifikasi terkait kepulangan Loli ke Jakarta dan berniat menemui dirinya. Menurut Nikita, cerita Fadel berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Dan apa yang dikatakan Fadel saat ini untuk memberi kesan bahwa dirinya adalah pemuda yang baik. Padahal Nikita menuding Fadel adalah biang kerok di balik Loli gagal melanjutkan pendidikannya di UK. Kalau misalnya emang diterima sama ibunya, lebih aman lebih ya? aman. Kalau klarifikasi atau datang ke salah satu podcast dan di situ masih ngomongin kebohongan, untuk apa? Rohingya, ya rohingya. Untuk apa? Supaya bisa dapat simpati dari yang nonton. Netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu. Ketika diomongin ini, oh iya ternyata anaknya baik. Tidak seperti itu. Yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Semir. Kang Semir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri, keluarga. Saya nggak mau ngomong keluarga apa, tapi gitu ya. Kalian tahu, yang merekomendasikan adalah si Kang Semir karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan, keluarga Rohingya ya. Jadi lalu kalau memang dia bilang katanya anak ini harus dijaga, si perempuan ini jaga, nasi sudah jadi rengginang ya. Sudah setahun kalian membuat, bukan itu anak perempuan saja, tapi si Kang Semir beserta satu keluarga juga sudah membuat 1 tahun ini membuat satu pendidikannya si anak perempuan ini hancur. Kedua, setiap anak perempuan ini dapat uang dari TikTok hasil gift itu diberikan ke
ke tukang semir dan keluarganya. Di mata Nikita Mirzani, ia menuding Fadel Badjides, sang kekasih, sebagai biang kerok Loli bisa keluar dari asrama sekolah di UK hingga terpaksa berhenti sekolah dan direkomendasikan tinggal bersama keluarga Mami Eda di UK. Kini Fadel lah yang menemani hidup Loli di Jakarta. Dan ini semua dituding Nikita sebagai skenario Fadel. Ketika itu menurut Nikita, pacar Loli berusaha untuk membrainwash anaknya agar keluar dari institusi pendidikan yang dirinya fasilitasi saat itu di UK. Hal tersebut membuat Nikita merasa semakin yakin untuk menghapus Loli dari kartu keluarganya. Ya, jadi kalian jangan terkecoh. Jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga Rohingya itu, di kontennya si Denny, itu adalah kebohongan yang hakiki. Kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan, dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya berserta hak ahli waris. Karena itu, ya, karena selama 1 tahun ini, itu anak perempuan benar-benar di brainwash selain sama mantan saya, juga sama si keluarga Kang Semir dan si Kang Semir ini. Ya, jadi keluarga Rohingya atau keluarga Kang Semir, ini kan yang kalian inginkan selama 1 tahun kalian apa sih namanya tuh? Selama 1 tahun kalian mengunci itu anak perempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta karena kalian tahu bahwa dia tidak bisa balik lagi ke UK karena sudah bukan student di sana. Nikmati apa yang sudah kalian lakukan, ya, kalian karena saya tidak akan pernah menerimanya lagi setelah keluar itu konten. Saya makin yakin bahwa saya tidak akan pernah menerimanya lagi. Mengejutkan sikap Nikita Mirzani yang semakin yakin dengan pendiriannya bahwa dirinya tidak akan meminta Loli untuk kembali ke rumahnya pasca terlibat perseteruan panjang. Lantas, seperti apa keanehan hubungan ibu dan anak ini di mata psikolog? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Makin panasnya hubungan ibu dan anak, Nikita Mirzani dan Loli mendapat sorotan dari psikolog. Di mata psikolog, ia melihat adanya keanehan dalam hubungan ibu dan anak tersebut. Pasalnya, seharusnya ada bonding antara ibu dan anak. Menurut psikolog, perseteruan ini bisa terjadi pasti karena cara didik sejak awal yang memang ditanamkan oleh Nikita sendiri terhadap anaknya. Karena seharusnya ibu kandung menjadi role model putrinya. Agar hal tersebut tercipta antara ibu dan anak, menurut psikolog perlu dibuat kesepakatan sejak mereka memiliki kesadaran yang cukup. Kesepakatan itu berupa tanggung jawab seorang anak, bagaimana anak perempuan bersikap, kata-katanya seperti apa, dan pembawaan dirinya seperti apa. Jika kita melihat usia remaja, di usia remaja ini umumnya mereka tidak lagi menempatkan orang tua sebagai figur utama dalam hidupnya mereka ya. Yang utama itu adalah teman-temannya dia. Jadi peers istilahnya. Nah, kalau terjadi perbedaan
konsep berpikir, kebutuhan, kepentingan, maka konflik akan terjadi. Di sini memang peran orang tua lebih besar untuk bisa memahami kondisi anak. Jadi kalau dia tahu bahwa di usia itu rekan seumur anak itu lebih penting bagi anak, maka orang tua perlu menjadi sahabat bagi anak. Dia bisa main peran tuh seperti teman-teman seumuran anaknya, mengerti pola pikir anak di usia 17 itu, memahami cara berkomunikasi anak. Ya kalau kita perhatikan ya nggak semua anak-anak remaja itu ngomongnya bisa senyaman orang tua gitu ya, kadang-kadang ngomongnya seenaknya. Nah, mungkin perlu dipahami kenapa mereka begitu. Lalu tuntutan peran mereka di era digital sekarang, mereka bisa bebas, mereka bisa semaunya mereka mengeksplorasi apapun. Nah, ini orang tua perlu paham. Jadi orang tua perlu belajar lebih banyak ketika memiliki anak remaja, terutama misalnya satu jenis kelamin. Kenapa? Karena ada tuntutan peran yang sama dari keduanya. Hubungan ibu dan putrinya, ya, itu satu hubungan yang unik. Karena ini dengan jenis kelamin yang sama, peran sosial yang sama dari sisi gender dan sebagainya. Sehingga dalam hubungan ini, ibu dan anak itu punya sebuah tuntutan. Gitu. Idealnya memang ibu menjadi role model dari putrinya, panutan. Jadi ibu yang akan menentukan perilaku apa yang bisa dicontoh oleh putrinya. Nah, kalau putrinya bisa mencontoh, secara umum hubungannya akan harmonis gitu. Untuk membangun itu perlu dibuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini dibangun dari mulai anak kecil gitu. Jadi misalnya ibu mengajarkan menjadi seorang yang bertanggung jawab seperti apa sih? Diajarkan dan dicontohkan oleh sang ibu. Nah, anak melihat, oh perempuan tuh harus begini ya, seorang wanita tuh di lingkungan harus begini ya, kata-katanya harus begini ya. Nah, itu yang dilakukan oleh si anak juga. Nah, kalau ini terjadi, maka ibu dan anak akan sepakat dengan satu atau beberapa pola perilaku. Ini bisa membuat hubungannya tetap langgeng, harmonis. Jadi intinya ada komunikasi gitu antara ibu dengan putrinya. Nah, memang tidak dipungkiri ya, ibu dan putri itu sering konflik karena tadi tidak terbangun kesepakatan. Nah, kalau saya berharap si ibu juga punya satu pemahaman bahwa anak-anak usia remaja ini kan usia berontak ya, sehingga perlu dipahami gaya remaja, sehingga ibu juga perlu menyesuaikan, tidak sekedar menuntut. Namun anak perempuan juga perlu memahami bahwa seorang ibu itu punya tanggung jawab secara sosial. Dia harus sukses di mata publik, di mata masyarakat. Nah, untuk itu anak juga harus punya kompromi. Bagaimana tuntutan ibu kepadanya. Nah, ini semua harus dibangun dengan komunikasi, afeksi, dan juga dukungan dari kedua belah pihak. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.